Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas dari beberapa bagian teknik di dalam Adobe Photoshop. Lalu juga kita nanti akan membahas tentang beberapa tools dalam pengerjaannya ya. Nah, sebagai tema dari video pembelajaran hari ini, kita akan coba membuat objek atau desain, di mana desain nanti bisa dalam bentuk cover ya, cover sederhana. Pembuatannya di mana objek-objeknya nanti akan kita gunakan untuk melakukan duplikasinya menggunakan teknik masking. Lalu untuk membersihkan dan lain sebagainya, kita juga nanti akan menggunakan tools dari healing brush dan juga dari clone stem. Nah, seperti apa penggunaan dan lain sebagainya, kita akan langsung saja bahas di video pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, di bagian pertama, ini akan kita buat sebagai background kita. Jadi, untuk background ini sendiri, kita boleh hapus beberapa bagian, di mana misalkan nih ada objek-objeknya ini, nanti kita mau buang dua objeknya ini, sehingga nanti yang nampak nanti hanya papannya saja. Nah, bagaimana cara kita membuang objeknya ini? Kalau kita menggunakan fasilitas delete atau mengganti warna yang lain, pastinya nampak seperti tempelan ya. Karena apa? Karena objeknya kan dasarnya adalah kayu. Kalau kita masukkan warna yang seperti itu, pasti akan nampak, atau warna yang lain, atau bahkan bentuk-bentuk objek yang lain, itu pasti akan nampak dia seperti tempelan. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan sebuah fasilitas di dalam Adobe Photoshop itu sendiri, namanya adalah clone stem. Nah, yang mana dia? Ini dia ada yang namanya clone stem. Nah, itu dia. Kita lanjutkan kembali. Jadi, clone stem ini sendiri sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya fungsi dari clone stem ini sendiri. Jadi, secara sederhana, fungsi dari clone stem itu adalah memanipulasi. Sesuai dengan namanya ya, dia bisa melakukan yang namanya cloning. Oke, jadi dia bisa membuat sebuah cloning atau memanipulasi sebuah objek, di mana kalau dilihat dari tekstur dasar atau unsur dasar dari warna-warna objeknya itu sama. Misalkan kita mengcloning sebuah kayu, maka pada saat kita terapkan, maka cloningan kayu itu juga nampak seperti benar-benar cloningan yang asli, seperti bentuk yang asli. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya? Kita akan mulai saja, langsung saja. Langkah pertama, kita nggak mau merusak gambar original, jadi kita boleh duplikat dulu. Cara menduplikatnya nanti kamu boleh pilih atau kamu boleh tekan yang namanya Ctrl J ya. Oke, setelah kamu duplikat, kita akan langsung mulai untuk mengedit bagian objeknya ini. Kita bisa menggunakan fasilitas yang namanya clone stem. Setelah kita klik, langkah pertama adalah memilih atau mengambil sampel warnanya. Sampel objeknya. Kita mau ambil sampelnya nanti di sini. Inilah area yang nanti yang akan kita terapkan untuk area objek yang mau dibuang ini. Ini dia awalnya. Berarti caranya setelah kita arahkan, kita tahan ALT, kita klik. Itu langkah pertama. ALT klik, fungsinya adalah mengambil sampelnya. Setelah itu kita tinggal arahkan objeknya, pointer mouse kita ke arah objek yang mau dihapus. Nah, ini dia. Ingat, karena kita tadi kan mengcloning area garis papannya, jadi di sini cara supaya dia benar-benar rapi, kita arahkan saja garis papannya itu ke garis yang ini. Nah, kalau sudah dapat posisi, tinggal kita drag atau kita kuas seperti biasa. Oke, itu dia, sudah hilang bagian pertama. Setelah itu kita ambil lagi sampel yang kedua. Jadi dia tidak serta-merta sekali sampel langsung diterapkan untuk semua. Dia nggak bisa seperti itu. Kita harus benar-benar, kalau memang dia sudah habis area yang miripnya, kita ambil ulang sampelnya. Nah, seperti kasus ini. Karena di sini kita takut nanti objeknya akan nampak cukup kasar, jadi kita ambil sampel ulang lagi ya. Arahkan ke garis, lalu pilih ALT klik. Setelah ALT klik, letakkan posisinya dengan baik seperti ini. Setelah itu kita lakukan penguasaan.
Sama juga untuk bagian berikutnya, ALT klik. ALT klik kembali. Nah, sehingga objek bagian pertama sudah hilang, di mana ditutupi oleh cloning papan yang tadi sudah kita ambil sampelnya. Jadi seolah-olah memang objek yang kita hilangkan tadi tidak ada. Nah, itu dia bagian yang pertama. Kita akan lanjut untuk menghapus bagian yang kedua ini ya. Caranya sama seperti tadi. Arahkan ke sampel objek yang diambil, lalu ALT klik. Setelah ALT klik, arahkan. Setelah diarahkan dengan rapi, silakan dikuas. Kita lanjutkan kembali sampel yang kedua, ALT klik. Lagi, ALT klik. Lanjut lagi ya, untuk ini juga kita akan hapus. Jadi benar-benar dia harus benar-benar rapi ya, untuk baik dari pengambilan sampelnya, cara kita meletakkan cloningannya di mana, itu benar-benar harus diperhatikan. Termasuk mengambil sumber ya, sumber objeknya juga itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nanti salah mengambil objek, ternyata hasilnya jadi kurang pas. Oke, nah ini dia hasil yang pertama. Jadi objeknya sudah hilang, ditutupi oleh cloning. Seperti itulah cara pertama untuk melakukan atau bekerja menggunakan clone stem, melakukan cloning menggunakan clone stem. Nah, kita lanjut untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua, di sini ada sebuah objek ya. Ini dia. Kita boleh drag, kita boleh ambil aja objeknya ini. Lalu setelah itu ini boleh kita close. Nah, seperti biasa, apa yang mau kita lakukan dari objek ini? Kita mau objek ini yang diambil hanya daerah objek kucingnya saja. Background kucingnya itu nggak perlu. Maka kita bisa melakukan yang namanya cloning. Atau juga kita bisa menggunakan konsep masking. Nah, itu tergantung teman-teman semua, kira-kira mana yang lebih gampang untuk mengerjakannya. Nah, kita mulai. Di sini kita gunakan masking ya. Kita klik add layer mask pada layer kucing tadi. Kalau sudah, kita pilih brush tool sebagai alat kerja kita. Namun di sini harus benar-benar diperhatikan untuk jenis mata brushnya, jangan sampai salah ya. Nah, lalu yang berikutnya kembali, setelah settingannya semua sudah pas, pastikan yang terakhir foreground kita berwarna hitam. Karena itu berfungsi sebagai hidden. Kalau backgroundnya foregroundnya berwarna putih, itu nanti berfungsi sebagai show. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau sudah, ini boleh kita kuas seperti ini ya. Kita hapus area background objek yang tidak diinginkan atau yang tidak ditampilkan, kita boleh hilangkan. Jadi konsepnya kalau teman-teman perhatikan, ini bukanlah berfungsi sebagai delete ya.
Ingat, pada saat kita menggunakan teknik masking itu harus benar-benar hati-hati ya untuk memperbaiki atau mengedit area-area objek yang cukup sensitif ya. Oke. Ini boleh di zoom ya untuk mengambil objeknya kalau memang misalkan dia kurang pas misalkan ya. Jadi boleh di zoom. Supaya apa? Supaya memang objeknya benar-benar nampak nih mana area yang mau disembunyiin, mana yang enggak. Hati-hati pada saat melakukan pemotongan di bagian pinggir ya. Pinggirnya ini cukup rentan. Jangan sampai nanti objeknya salah potong dan lain sebagainya. Oke, ini ya. Jadi kalau sudah selesai kita boleh letakkan ke posisi tertentu ya. Oke, selanjutnya di sini kita ambil dulu sebuah seleksi deh ya. Caranya seperti ini. Di layer masking kita akan tambahkan di layer kita akan tambahkan layer baru. Kita ganti di sini namanya bayangan ya. Bayangan. Setelah itu kita kan mau mengambil atau membuat seleksi berbentuk kucing ini.
kita mau buat seleksi. Nah, karena kita mau buat seleksi, maka caranya kita boleh aktifkan seleksi di mana bentuknya seperti bentuk layer masking. Ini kalau kita perhatikan layer mask kita ini kan bentuknya memang bentuk bayangan kucing ya. Maka caranya tahan kontrol lalu diklik di kotak atau di view layer masking ini. Kita klik, maka nanti secara otomatis akan muncul seleksi. Area luarnya ini bisa kita hilangkan ya, areanya seperti ini. Cara menghilangkannya kita klik aja rectangular tool dengan statusnya subtract, lalu kita blok seperti ini, kita buang. Kalau misalkan kita mau membuangnya, tapi yang pastinya itu kalau seandainya itu ada di daerah kanvas ya, tapi kalau di sini nggak perlu karena ini diabaikan oleh kanvas, dia tidak akan dimasukkan warna. Nah, yang penting kalau ini sudah masuk warna, sudah ada, maka setelah itu kita boleh masukkan warna hitam ke dalam objek kucing tadi. Setelah kita masukkan warna hitam, kita boleh atur bagiannya. Kita boleh Ctrl T. Setelah kita Ctrl T, oke, kita boleh Ctrl T. Setelah itu, kita boleh atur menggunakan distort. Jadi kita tidurkan dia seperti ini ya. Kita tidurkan seperti ini. Menggunakan distort tadi ya. Bagaimana cara penggunaan distortnya itu nanti boleh teman-teman perhatikan di video sebelumnya, penggunaan atau pembahasan mengenai free transform. Setelah kita letakkan, kalau memang kita rasa ini sudah cukup posisinya, maka kita boleh letakkan posisinya pas di objeknya. Distort tadi letakkan pas di objeknya. Setelah itu layernya boleh diletakkan ke bawah layer utama dan opacity-nya dikurangi ya. Nah, dia jadi seperti itu bagiannya. Setelah selesai untuk bagian ini, kita lanjutkan kembali. Ini kita boleh duplikat objeknya, baik objek kucing maupun bayangannya. Kita duplikat kembali ya. Namun untuk kali ini kita boleh atur menggunakan free transform, kita pilih flip horizontal. Dari edit boleh ya, dari edit, lalu pilih transform, pilih flip horizontal. Dia kembali atau balik seperti ini. Maka kita boleh letakkan di sini. Begitu juga dengan bayangannya. Ctrl T, flip horizontal. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan menyatukan semua layer yang ada. Bagaimana cara kita menyatukan setiap layer yang ada? Caranya kita boleh masuk ke bagian layer. Di bagian layer tersebut ada dua merge down dan merge visible. Apa beda yang dua ini? Kalau merge down itu dia akan menggabung setiap layer yang ada di bawahnya dalam satu tingkat. Jadi kalau ada 4 layer, begitu layer 4 kita pilih merge down, dia berarti akan menggabung ke layer 3. Kita merge down kembali, dia akan gabung ke layer 2, gitu seterusnya ya. Sedangkan kalau merge visible, ini dia tidak peduli berapapun jumlah layer, dia langsung gabung jadi satu. Nah, yang mau kita lakukan, kita mau gabung jadi satu, maka boleh kita pilih merge visible. Sehingga nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lanjutkan kembali, kita boleh seleksi ya. Kita boleh seleksi, pakai seleksi kotak seperti ini. Nanti kita boleh potong, kita boleh crop ya. Atau kita crop sekarang juga boleh, biar jangan terlalu lebar kali. Caranya kita boleh cek ada yang namanya crop. Kalau seandainya kita merasa ini terlalu lebar, nah, kita ambil yang segini aja.
Oke. Nah, setelah itu selesai, maka kita seleksi nih ya. Pakai ini. Seleksi yang pertama. Setelah itu kita boleh duplikat. Jadi kalau seandainya teman-teman mau supaya rapi, itu bisa dimasukkan pakai rules juga boleh. Jadi kita bisa atur posisi mana yang mau kita inginkan untuk dibagi. Misalkan saya mau ini deh posisi-posisinya untuk duplikatnya, sehingga lebih gampang ya. Kita seleksi yang pertama, lalu Ctrl J, maka sini akan terduplikat satu. Jangan lupa kita kembali dulu ke layer background ya, karena layer background inilah objek yang penuh. Kita seleksi bagian yang kedua ini. Ctrl J kembali. Dan yang terakhir, jangan lupa kembali ke layer background. Seleksi. Ctrl J. Nah, setelah dia sudah membagi-bagi seperti itu, kita lanjutkan, kita akan ubah warnanya. Cara mengubah warna bisa menggunakan image adjustment hue saturation ya. Masih ingat saya rasa untuk penggunaannya atau fungsinya. Gambar yang kedua kita hue saturation kan juga, tapi kali ini dengan warna yang berbeda. Begitu juga dengan gambar yang terakhir. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Lagi-lagi di sini kita akan gabungkan ya, merge visible. Setelah kita merge visible, kita boleh seleksi menggunakan seleksi persegi. Kita mau buat untuk area bingkainya ya. Ini dia. Kalau sudah dapat, kita mau buang supaya area pinggirannya jadi warna putih. Maka kita balikkan dulu seleksinya. Select, inverse, tekan delete. Atau masukkan warna putih, sama aja ya. Nah, setelah selesai sampai di sini, maka untuk bagian yang berikutnya kita boleh tambahkan seleksi yang lain. Oke. Menggunakan teks yang pastinya. Kita bisa menggunakan text tool. Setelah kita pilih text tool, di sini kita boleh klik di bagian atasnya. Setelah kita klik, kita boleh ketikkan ya isinya. Untuk tulisan nanti kita bisa ubah ya, warna tulisannya bisa tergantung kita, yang manapun yang kita inginkan.
untuk warna tulisan kita bisa ganti ya. Oke, selanjutnya setelah membuat teks yang teman-teman inginkan, kita akan kasih warna sedikit ya untuk setiap tulisannya. Jadi caranya di sini kita hanya tinggal menambahkan objek atau menduplikat objek teks yang mau dikasih warna bayangan. Misalkan di sini kan ada di teks yang di bawah, kita akan coba kasih. Caranya ini kita duplikat. Kita klik lalu kita duplikat. Jadi sekarang di sini sudah ada 2. Nah, lalu setelah itu sudah kita tinggal memberikan warna pada bagian teks yang di bawah. Caranya kita boleh klik text tool, lalu kita blok nih ya untuk sini ada kesalahan untuk menduplikat tadi. Jadi ini dia yang di duplikat yang ini ya. Mari maaf yang dapatkan diskon ini ya. Kita akan duplikat. Ini dia. Jadi caranya tadi Ctrl J. Setelah kita Ctrl J, kita akan seleksi teksnya. Caranya ini boleh kita hidden dulu yang di atas supaya gampang untuk menyeleksi yang di bawahnya. Maka setelah kita hidden, ini boleh kita blok seperti ini. Seperti biasa aja. Yang pasti ini juga sudah pernah dipelajari ya bagaimana cara menyeleksi bentuk-bentuk seperti ini. Di sini boleh kita kasih warna, misalkan kita kasih aja warna merah. Setelah itu kita boleh aktifkan gambar yang tadi yang pertama, dan untuk teks yang di bawahnya boleh digeser ya, sehingga nantinya nampak seperti efek bayang. Oke, nah itu dia untuk memasukkannya atau memasukkan warna bayangan atau warna teks ke dalam sebuah objek. Oke, ini dia hasilnya. Demikian untuk video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.